Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Fausyadi dan saya hari ini akan menjelaskan kode yang saya telah perbaiki untuk case study redemption hari Selasa sesi jam 2 siang tadi. Langsung saja ke penjelasan dan analisis kode saya. Pertama, saya menyertakan 3 modul. Pertama, standard input-output.h di mana dalamnya saya menggunakan fungsi scanf untuk menuliskan input program dan fungsi printf yang akan mengeluarkan output program. Modul kedua itu adalah string.h dan di dalamnya saya menggunakan fungsi string length yang pada dasarnya menghitung ada berapa elemen di dalam string. Lalu modul terakhir adalah ctype.h yang di dalamnya saya menggunakan 3 fungsi. Pertama adalah toLower yang pada dasarnya mengubah karakter menjadi huruf kecil semua, toUpper yang mengubah karakter menjadi huruf besar, dan isSpace yang pada dasarnya mengecek jika suatu karakter itu berupa ruang kosong atau tidak. Oke, lanjut saja ke fungsi pertama kita yaitu char. Char ini pada dasarnya dia mengecek ada berapa kali instance muncul karakter tertentu yang ada di dalam string. Di dalam fungsi ini kita menuliskan array kalimat yang bertipe char kata kunci, sama int panjang. Di awal fungsi ini saya menginisialisasi int i lalu count sama dengan 0. Count ini pada dasarnya dia menghitung ada berapa instance karakter di dalam string. Setelah itu kita definisiin lagi char nama kecil yang pada dasarnya kita gunakan di for loop nanti dan berkorespondensi dengan elemen karakter di dalam string kalimat yang berupa huruf kecilnya. Lalu kita nge-assign char kunci kecil sebagai huruf kecil dari kata kunci. Lalu kita masuk ke for loop pertama kita yang pada dasarnya akan mengiterasi setiap karakter di dalam kalimat sebanyak panjang kalimat tersebut. Lalu ini saat kita masuk loop ini, nama kecil itu kita set sebagai versi huruf kecil dari elemen karakter pada kalimat pada indeks kesekian sesuai loopnya. Dan jika karakter pada nama kecil atau pada dasarnya itu versi huruf kecil dari kalimat itu sama dengan kunci kecil atau kata kunci yang kita masukkan ke fungsi, atau karakter yang kita cari berapa kali muncul instance-nya dalam fungsi, maka count akan bertambah. Dia ini akan bertambah terus sesuai berapa banyak instance karakter dalam string. Setelah itu akan dihasilkan output di mana akan dinyatakan berapa kali muncul suatu karakter yang diminta dalam suatu string. Selanjutnya adalah fungsi modify upload yang pada dasarnya dia memodifikasi bagian tertentu dari string yang dimana ada yang hurufnya jadi huruf besar dan hurufnya dimodifikasi jadi huruf kecil. Fungsi ini saya menuliskan array kalimat bertipe char dan panjangnya yang berupa int. Pertama saya mau definisi lagi int i seperti sebelumnya itu untuk for loop nanti. Dan pada dasarnya kedua for loop ini akan mengiterasi sesuai panjang stringnya. Ini keduanya kira-kira identik kecuali kondisi yang mereka harus penuhi. Untuk for loop pertama ini, di mana dia akan memaksa kalimatnya itu kalimat pada indeks 0, 2, 4, 6, seterusnya, atau suku ganjil dari kalimat diganti dengan versi huruf kecilnya. White space atau ruang kosong di dalam string tidak terhitung. Jadi saya menambahkan if yang pada dasarnya ngecek kondisi tersebut. Jika terdapat white space, jika dia tidak terdapat white space, maka suku di dalam karakternya itu diset ke huruf kecil. Jika terdapat white space, maka i-nya akan nge-backtrack -1 sehingga dia bisa ngelompat white space-nya saat dia +1 dari kode for loop-nya ini. For loop kedua ini secara fungsional sama, tapi bedanya ini dia hanya mengubah indeks 1, 3, 5, sampai seterusnya atau suku genap dari karakter dalam string kalimat.
dia secara mirip kayak to lower, hanya aja dia pakai to upper dan dia fokus sama suku genap string. Setelah itu, fungsi ini akan mengoutput kalimat setelah kita menjalankan kode tersebut dan hasil modifikasi yang telah kita lakukan. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian program utama. Saat kita mulai program, kita mendefinisikan beberapa variabel. Cara kalimat dengan ukuran maksimal 100 yang pada dasarnya ini untuk string yang kita masukkan nanti, sama kata kunci atau karakter yang mau kita cari di dalam string yang udah kita input. Setelah itu saya juga mendefinisikan panjang sebagai integer yang pada dasarnya itu digunakan untuk seberapa banyak elemen karakter dalam string. Pertama, program akan meminta pengguna untuk menginput kalimat. Ini saya menggunakan scanf dan di dalam ini saya menggunakan pangkat /n yang pada dasarnya itu jika terdapat spasi, dia tetap bisa menerima input dari programnya. Karena pada dasarnya kalau saya langsung masukkan scanf aja tanpa unsur ini, setiap kali dia ada spasi, dia akan nge-skip bagian bagian fungsi input berikutnya, dan dia cuman akan ngambil string setelah ada spasi tersebut. Jadi string yang ada di sebelum spasi nggak akan keambil. Oke, setelah itu kita ngeset panjangnya itu sebagai jumlah elemen di dalam string yang sudah kita input, dan dia akan menghasilkan output yang menyatakan ada berapa jumlah elemen di dalam string tersebut. Setelah itu, program lalu akan meminta kita untuk memasukkan karakter yang akan kita cari di dalam string yang kita telah masukkan. Contohnya ini bisa apa aja, tapi dia itu harus satu huruf aja karena dia karakter tunggal. Bisa huruf besar, bisa huruf gede, sama aja karena dia tidak case sensitif. Setelah itu, program ini akan memanggil dua fungsi yang saya telah jelaskan sebelumnya. Cari-char, saya menuliskan array kalimat, kata kunci, dan panjang, dan dia pada dasarnya mencari beberapa instance munculnya karakter di dalam fungsi, dan akan menghasilkan berapa kali dia muncul. Berapa kali karakter tersebut muncul dalam string tersebut. Setelah itu, saya akan memanggil fungsi modify upload yang pada dasarnya memodifikasi fungsinya agar suku ganjilnya itu jadi huruf kecil dan suku genapnya itu jadi huruf besar. Dengan saya menuliskan variabel array kalimat dan integral panjang ke fungsi ini. Setelah itu, program selesai dan return 0. Oke, saya langsung saja ngetes kode yang saya telah buat. Oke, saya langsung aja masukin kalimat asal. Lalu saya mau mencari ada berapa instance munculnya karakter L dalam kalimat tersebut. Oke, karakter L ternyata muncul 3 kali dalam kalimat tersebut, sesuai dengan string yang telah saya masukkan di sini, yaitu hello dear Miss Lisa. Ada 2 L di bagian string hello, ada 2 L di bagian komponen hello, dan 1 L besar di bagian nama Lisa. Dan sesuai program saya, dia nggak peduli kalau L-nya kecil atau besar, nanti dia tetap kehitung saja. Lalu, kalimat ini dimodifikasi di mana suku pertama, ketiga, dan seterusnya, atau suku ganjilnya jadi huruf kecil semua. Lalu ini nggak kehitung white space di sini, jadi dia langsung lompat. Contohnya ini dari O ke T. Jadi indeksnya langsung lompat aja dari sini ke sini, sehingga dia tetap berpola. Lalu suku genap dari 2, 4, dan seterusnya itu jadi huruf besar semua. Udah sesuai outputnya. Oke. Sekian atas penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.